Nah, kemudian apa saja bidang-bidang atau bidang keahlian atau spesialisasi dalam teknik sipil nanti juga ini akan tercermin dalam proses belajar adik-adik semua selama perjalanan menyelesaikan jenjang S1. Jadi secara garis besar itu dalam teknik sipil dibagi menjadi 6 atau sebenarnya 5 plus lah. Yang pertama struktur, kedua geoteknik, 3 manajemen, 4 hidro, 6 transportasi. Nah, ini lingkungan kemudian. Ini bisa dibilang yang ke-6 atau 5 plus. Karena di teknik sipil lain lingkungan itu jadi satu dengan jurusan teknik sipil, tapi khusus di UI lingkungan ini berdiri di jurusan sendiri gitu. Tapi tetap di teknik sipil dikenalkan sedikit-sedikit lah. Tapi kita nggak terlalu konsen di situ. Kita lebih pokok ke 5 spesialisasi ini. Ke yang pertama, kita bicara bidang struktur dulu. Jadi bidang ini mempelajari struktur yang digunakan dalam sebuah bangunan. Apapun tentang bangunan ya, intinya semua hal tentang bangunan itu dipelajari oleh struktur. Semua terkait bangunan, terkait dengan desainnya, keamanannya, keefisiennya, kekuatan material, dan lain sebagainya itu masuk ke struktur. Implementasinya nanti ada di struktur gedung, struktur rumah, struktur bangunan bandara, struktur bangunan pelabuhan, struktur bangunan dermaga, stadion, struktur jembatan, dan lain sebagainya. Intinya terkait dengan struktur gitu. Kemudian yang kedua ada bidang geoteknik. Bidang ini mempelajari struktur karakteristik dan sifat berbagai macam tanah dan batuan yang digunakan untuk menopang suatu bangunan yang berdiri di atasnya. Jadi kalau struktur tadi kita bicara bangunannya, kalau geoteknik itu kita bicara tanahnya. Tanah di mana bangunan itu berdiri gitu. Tanah di mana dia menopang suatu struktur. Jadi misal kita bicara pondasinya, nah itu ada di bidang geoteknik. Kemudian objek-objek yang ada di dalam tanah gitu. Dan semua hal terkait dengan tanah. Apapun itu kalau kaitannya dengan tanah itu masuk ke bidang geoteknik. Jadi bedanya dengan struktur, apapun kalau itu kaitannya dengan bangunan, kaitannya dengan struktur itu masuknya ke struktur. Tapi kalau apapun itu terkait dengan tanah, baik itu pondasi, baik itu investigasi lapangan, baik itu penyelidikan tanah, baik itu pengujian lab, tentang lereng, jurang, dan lain sebagainya itu masuknya ke geoteknik. Dan semua bangunan yang ada di dalam tanah, meliputi terowongan, kemudian underground space, terus selain itu ada juga timbunan ya, timbunan, kemudian bendungan. Nah, kalau adik-adik pernah lihat bendungan, bendungan itu yang membendung air itu adalah tanah sebenarnya, timbunan tanah. Nah, itu nanti masuk ke geoteknik juga. Kemudian ada bidang manajemen. Manajemen ini adalah bidang yang mempelajari terkait dengan manajemen, manajemen proyek atau manajemen konstruksi. Isinya adalah semua hal yang terkait dengan manajemen di mana tujuannya nanti adalah mencapai eh, suatu pekerjaan yang dia itu efisien dan efektif secara pekerjaan. Jadi nanti akan diperoleh pekerjaan yang baik secara mutu, kemudian efektif secara waktu, dan efisien secara biaya. Itu tujuannya. Kenapa ada bidang manajemen. Jadi berfokus di situ. Nanti yang dibahas itu terkait time schedule, kemudian biaya, kemudian pembuatan dokumen, dan lain sebagainya. Pengorganisasian lapangan, monitoring progres, hal-hal seperti itulah. Hal-hal yang nanti menunjang proyek ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian bidang hidro. Bidang ini mempelajari tentang cuaca, curah hujan, distribusi air, sifat material air, tekanan air, gaya dorong air, dan sumber daya air. Jadi bedanya dengan geoteknik, kalau geoteknik tadi bicara apapun itu terkait dengan tanah itu geoteknik. Nah, sekarang apapun yang terkait dengan air itu masuknya ke hidro. Baik itu air yang ada di bumi, air yang ada di daratan, air yang ada di dalam tanah, air yang ada di langit, maksudnya nanti hujan dan curah hujan, air yang ada di laut, samudra itu nanti bicaranya di hidro. Jadi semua tentang air
nanti bicara di hidro gitu. Dan segala perilakunya, tentang kapasitasnya, tentang storage-nya, tentang dia proses berpindahnya, tentang tekanannya, bebannya, dan lain sebagainya itu nanti bicara di hidro. Kemudian selanjutnya ada bidang transportasi. Bidang ini mempelajari mengenai sistem transportasi dan konstruksinya. Jadi kalau transportasi ini dibagi menjadi dua, itu secara garis besar ada tentang sistem transportasi dan struktur konstruksi transportasi. Sistem transportasi itu terkait dengan manajemennya, misal manajemen lalu lintasnya, pengaturan lampu, pengaturan arus lalu lintas, manajemennya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara konstruksi atau struktur transportasi, itu terkait dengan infrastrukturnya. Jadi misalkan struktur jalan raya, ketebalan lapisan jalan raya, kemudian desain sisi udaranya bandar udara, ada runway, ada apron, ada taxiway gitu. Itu masuk di struktur transportasi. Ada juga jalan rel, nah itu masuk juga di struktur transportasi. Jadi transportasi itu secara garis besar bagi dua. Ada tentang sistem dan manajemen, ada juga tentang struktur. Struktur itu semua hal yang itu adalah objek infrastrukturnya. Tapi kalau sistem dan manajemen ya sistemnya gitu. Kemudian bidang lingkungan, kenapa ini penting dipelajari di sipil? Karena memang ini kaitannya dengan infrastruktur ya. Yang pertama, ini kaitannya dengan infrastruktur. Contohnya ada pengelolaan air limbah. Jadi kalau kita membangun suatu perkotaan, jadi kita membangun suatu perkotaan, itu ada perencanaan air limbah juga karena manusia menghasilkan limbah. Baik itu limbah domestik atau limbah rumah tangga, limbahnya manusia ya kan, limbah organik, kemudian ada kalau kita bicara bangunan-bangunan yang sudah cukup besar seperti pabrik, mal dan lain sebagainya, itu ada limbah B3-nya. Beracun, berbahaya, dan apalagi itu saya lupa. Intinya ada limbah yang itu berbahaya. Nah itu kan penanganannya harus ada sendiri gitu. Itu nggak bisa dicampur. Kalau kita bicara skala kecil mungkin masih bisa kita usahakan masing-masing ya. Kita bicara satu rumah gitu, limbah satu rumah itu bisa dikelola oleh satu rumah. Tapi kalau kita sudah bicara satu kota, jumlahnya besar, harus ada sistem yang mengintegrasikan semua itu supaya tidak ada pengelolaan limbah yang tidak terarah gitu. Kemudian selain limbah, selain air limbah itu ada air kotor, ada udara, ada polusi, polusi suara, polusi udara, kemudian ada pencemaran sungai. Selain itu juga nanti kaitannya dengan air bersih ya. Jadi selain air kotor itu air bersih juga masuk ke teknik sipil. Air bersih itu kan kalau di perkotaan ya Dek, kita mungkin susah untuk membuat sumur. Nah, itu ada sistem PAM, ada sistem sepah gitu kan. Nah, itu kaitannya dengan air bersih instalasinya. Jadi nanti ada satu instalasi yang terpusat kemudian disalurkan atau didistribusikan ke penduduk. Nah, itu kan butuh instalasi yang panjang. Jadi misal instalasinya ada di Sleman, kemudian ada di Sleman Atas, kemudian mau didistribusikan ke Jogja dan Bantul. Itu kan jaraknya lumayan dan melewati berbagai objek milik pribadi, milik swasta gitu kan. Nah, itu harus ada instalasi yang apa ya? ter apa namanya koordinasi dengan baik dengan berbagai instansi gitu. Pipanya mau dilewatkan mana, kemudian titik-titik terminalnya itu mau di mana, titik-titik pengecekannya mau di mana, kemudian meterannya mau ditaruh di mana gitu-gitu. Nah, itu kompleks. Makanya itu dipelajari gitu di teknik sipil. Karena itu masih satu paket dengan pembangunan infrastruktur. Kemudian yang kedua, karena pembangunan teknik sipil itu sedikit banyak akan mempengaruhi lingkungan. Semua hal terkait teknik sipil itu objeknya pasti besar deh. Kita bicara rumah saja, rumah itu kan besar ya. Efeknya satu rumah nanti hasilnya akan ada hasil air limbah, kemudian dia juga menyerap air dan lain sebagainya. Kalau skalanya besar, otomatis dampaknya juga akan besar. Kalau kita bicara yang skala besar itu misalkan mall gitu. Contoh Hartono Mall. Hartono Mall itu kan besar sekali itu. Waktu Hartono Mall dibangun, dia
statusnya adalah sebagai mall terbesar se-DIY Jateng. Itu efeknya pasti tidak kecil gitu di lingkungan. Nah, karena impact yang dihasilkan dari efek sampingnya pembangunan sipil itu nanti efeknya ada di lingkungan. Nah, penting untuk dipelajari supaya dalam membangun teknik sipil itu tidak mengabaikan aspek lingkungan yang diakibatkan oleh bangunan yang dibuat oleh dia. Seperti itu, Dek. Jadi kenapa lingkungan itu penting? Itu tadi, ada dua hal itu. Jadi selain dari 6 cabang ilmu yang disebutkan tadi ya, Dek, ya, secara tidak langsung, nantinya adik-adik akan belajar tentang hukum perundang-undangan terkait dengan konstruksi. Jadi selain kita belajar tentang objeknya, objek teknik sipilnya, kita juga harus tahu tentang hukumnya, tentang perundang-undangannya. Kemudian selain itu, ada terkait dengan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Ini penting untuk dipelajari karena semua objek tentang sipil itu kaitannya dengan proyek. Dan proyek itu kaitannya kalau sudah skala besar, skala kecil saja itu bahaya, ada potensi bahaya, apalagi skala besar. Ada bahaya kalau itu proyek di jalan raya, ada bahaya tertabrak kendaraan, ada bahaya terpeleset dan lain sebagainya. Terpeleset kalau di jalan mungkin bahayanya kecil ya, tapi kalau kita bicara di gedung bertingkat banyak, dan kita terpeleset di lantai 10, itu kan urusannya dengan nyawa ya, dia. Nah, itu harus diperhatikan gitu. Kemudian ada juga nanti bicara tentang kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu maksudnya adalah membekali adik-adik supaya nanti, karena teknik sipil ini apa ya, Dek, banyak yang bisa dipelajari dan teknik sipil ini saya bilang bisa masuk ke semua hal, ke semua ranah. Nah, harapannya adik-adik sendiri nanti ketika keluar dengan status ST itu tidak selalu bergantung kepada orang lain atau instansi lain. Bahkan adik-adik bisa membuat lapangan kerja sendiri. Nah, itu dibekali sedikit nanti di kewirausahaan. Jadi selain dari objek teknik sipil yang pokok ini, nanti adik-adik juga akan dibekali dengan hal-hal yang penting untuk diperhatikan selain dari keenam bidang spesialisasi teknik sipil ini. Seperti itu.